dikit-dikit nggak nyaman, dikit-dikit nggak enak, dikit-dikit sakit hati, intinya baperan lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, udah lama banget saya nggak sharing ataupun ngajak ngobrol teman-teman di YouTube ya, yaitu YouTube Sahabat Diri. Jadi karena udah lama, saya pengen banget ngajak ngobrol teman-teman yang masih sama tentang ngobrolin diri kita masing-masing. Dan sekarang nih saya pengen banget ngajak ngobrol teman-teman tentang rasa nggak nyaman. Ya salah satunya itu rasa sakit hati. Coba deh kita inget-inget, pernah nggak sih kita itu ngerasain sakit hati atau nggak nyaman? Dan kalau kita pikir-pikir, ih nggak jelas banget sih, masa gini doang bisa sakit hati? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau saya sih pernah ngerasain hal kayak gitu. Aneh aja gitu, kalau kita di waktu tersebut atau di momen yang kita rasain nggak nyaman itu, kita nggak mikir. Banyaknya atau seringnya itu nggak mikir gitu. Kalau itu elah gitu doang, ngapain sih gitu. Saya pernah ngerasain ataupun pernah di tempat ataupun di kondisi di level yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah dengan saya terus belajar, kemudian memperhatikan diri sendiri, ya bisa juga ngerasain nggak kayak gitu, nggak dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kesel, dikit-dikit baperan. Bisa kok nggak kayak gitu, serius. Coba deh cek sama diri kamu sendiri, kamu kayak gitu nggak? Kamu termasuk orang yang sering baperan nggak? Sering sakit hati nggak? Sering nggak nyaman nggak? Kalau sering, tonton deh obrolan kita ini, ikut deh ngobrol sama saya tentang nggak nyaman ini. Jadi teman-teman, kalau saya itu memperhatiin diri saya pribadi nih, kemudian perhatiin juga orang lain, kemudian sambil belajar juga memahami apa yang memang perlu dipahami. Ada satu hal ataupun poin besar yang bisa kita ambil atau saya ambil dari apa yang saya pahamin itu. Ternyata, yang pertama nih, ternyata kita sakit hati, kita nggak nyaman, kita baperan, itu bukan karena kejadiannya. Serius, bukan karena kejadiannya itu buat kita sakit hati, baper, atau nggak nyaman. Orang mau maki-maki kayak gimana, kalau diri kita nggak menyanggupi atau mengiyakan untuk ngerasain itu, kita biasa aja kok. Serius. Coba lihat deh, ada satu kejadian, kita sama teman kita nih, berhadapan langsung dengan kejadian itu. Kita mungkin bisa sakit hati, ini nggak jelas banget nih orang, itu tiba-tiba nyenggol atau segala macamnya. Teman kita itu santai aja, udahlah ngapain dipikirin, udah kita lanjut aja, kan kita mau ke sini, kan kita mau ke situ. Kok bisa kayak gitu gitu? Itulah yang menyimpulkan atau membuat saya berkesimpulan, ya memang benar, sakit hati, baperan dan lain sebagainya itu bukan karena kejadiannya, karena di tempat yang sama, kejadian yang sama, orangnya ngerasain bisa beda. Itu artinya ada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah yang menentukan rasa sakit hati itu atau nggak nyaman itu, ya diri kita sendiri. Dari mana? Ternyata pas kita telisik lagi, atau saya telisik ya teman-teman ya, di dalam diri masing-masing itu punya batasan tersendiri untuk merasakan sakit hati, untuk merasakan rasa nggak nyaman. Contoh sederhana, kita ya tadi ya, contohnya saya atau kita sama teman kita nih, boncengan motor, ada orang nyerempet. Teman kita dengan kejadian yang barusan itu punya batas yang cukup tinggi rasa tidak nyamannya. Contoh berapa ya? 20. Jadi sebelum angka 20, dia nggak bakalan sakit hati, dia nggak bakalan ngomel, dia nggak bakalan marah-marah. Nah, sedangkan kita dengan kondisi yang model kayak gitu, kita punya batas cuma 5. Jadi, kesenggol dikit, hajar. Kesenggol dikit, ya marah. Paham nggak maksudnya?
Nah terus gimana sih agar kita nggak kayak gitu? Ya minimal banget ya, kayak teman kita lah gitu, minimal 20 gitu. Atau bahkan mungkin sampai tak terhingga. Jadi nggak marah-marah, kecuali memang kita izinkan buat marah. Jadi ya balik lagi ke kita. Kalau kita mau nggak baperan, kalau kita mau nggak sakit hatian, ya jangan menyalahkan keadaan yang di luar kita. Kita nyalahin karena ada yang nyenggol, dianya itu buru-buru, dia itu nggak bisa naik motor dan lain sebagainya. Udah, lupain aja model kayak gitu. Kita fokus aja sama diri kita sendiri. Kita perlebar lagi, pertinggi lagi batasan buat kita itu nggak merasa sakit hati atau merasa nggak nyaman gitu. Tingkatin lagi, bahkan mungkin sampai yang saya bilang tadi, tak terhingga, ya nggak? Nah, salah satu nih caranya, atau yang saya temukan sama diri saya pribadi, saya alami juga nih teman-teman, bisa dengan ya belajar. Seriusan, belajar. Gimana belajarnya? Ya termudahnya kamu mungkin bisa baca buku pengembangan diri. Biasanya malas baca, ya udah mulai aja sedikit-sedikit. Ya 1 lembar gitu 1 hari. Aduh lama banget sih 1 lembar 1 hari. Ya udah setengah lembar deh. Biar otak kita itu kebuka, bukan otak sih lebih tepatnya. Pikiran kita itu kebuka. Kalau yang kita rasakan nggak sakit hati, maksudnya yang kita rasain sakit hati itu nggak seharusnya sakit hati sebenarnya. Cuma kita aja yang mengiyakan kayak gitu dan akhirnya kita sakit hati atau nggak nyaman. Kan nggak nyaman banget atau nggak enak banget nih, pagi-pagi berangkat cemberut, siang pas keluar cemberut, sore-sore pas mau balik cemberut, malam-malam pas mau tidur cemberut, nggak nyaman, sakit hati. Hidup kita buat apa? Masa hidup buat cemberut terus? Oke, jadi yuk bareng-bareng kita teman-teman, kita belajar lagi deh, baca buku lagi deh, tonton video-video motivasi deh, atau ngobrol sama saya deh sini. Sering-sering ngobrol ya, untuk ngobrolin diri kita biar ya seenggaknya batasan kita rasa sakit hati itu semakin tinggi. Artinya kalau nggak nyampe di titik itu kita nggak sakit hati, dan bisa diartiin juga ya kita penyabar, penyayang, ya nggak? Sabar, sayang, nanti disayang juga sama Tuhan, kan enak. Oke gitu aja teman-teman. Saya mau ngajak ngobrol bentaran aja. Jadi kalau teman-teman suka dengan saya ngobrol kayak gini, follow kalau memang di media sosial lainnya ya. Kalau di YouTube berarti ya di subscribe, loncengnya ditekan. Biar kita kalau ngobrol lagi, kalau saya ngajak ngobrol teman-teman udah siap. Jadi kita ngobrolnya enak. Share di kolom komentar kamu enaknya kayak gimana, atau obrolan apa lagi yang perlu saya ajak ke teman-teman tentang diri kita sendiri. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan bye-bye.